juga ke Unitarian pun juga masuk. Nah ini sebenarnya dia ini arahnya kemana? Nah ini sudah lari, ini sudah offside dari pengajaran Alkitabiah. Setiap narasi yang dibangun Betul, sama Bunda. Edis ini kan sudah meleset gitu. Nah itu yang kita kritik, tapi kan teman-teman audiens yang ada di TikTok ini kan nggak fokus gitu loh, terkecoh Iya, dengan benar, pembahasan Bunda. Betul. pribadi-pribadi. Nah itu strategis mereka untuk mengalihkan perhatian supaya teman-teman di bawah itu tidak lagi belajar memahami, oh ternyata narasi Edis ini ada keliru. Sebenarnya begini dan begitu itu. Itu sih kalau yang Iya, saya iya, tangkap betul. ya. Ini Mbak cowok Eko, sejati di bawah selamat ini siang. kompor semua di Selamat sini. siang. Kami tidak ada kompor-kompor di sini, cowok sejati. Naiklah kalau kamu berani diskusi. Jadi begini loh, sebenarnya begini, em, kita memang tahu ya mendukung semua para apologet ya. Untuk apa? Untuk memberitakan, artinya kita tidak membela ya, karena iman kita sudah pasti benar. Iman kita itu sudah sempurna, ya dong. Gak ada iman kita itu di kekristenan yang masih beleng-beleng, gak ada. Jadi kita di sini tuh untuk meluruskan ya apa yang dituduhkan dari mereka. Nah, ketika kita meluruskan tentu dengan pengajaran yang benar. Nah, kalau misalkan kita sudah bersama-sama ya hand in hand ya meluruskan pengajaran yang benar, tiba-tiba keluar ya sesuatu pemahaman yang ya mungkin nanti entah dia keceplosan, entah dia gimana, tetapi mencari pembenaran gak bisa. Harus kita itu belajar yang benar. Ya, kita tidak ada tuh yang namanya Kristen boleh berpoligami, ya. Yesus punya Tuhan, ya. Penyalipan karya iblis, ya. Jadi sesuatu yang memang kita pelajari, ya, sejak semula yang sudah diajarkan oleh ya apa namanya para apostolik ya, para apostoles ya, maksudnya para rasul ya, turun temurun ya, itu yang harus kita pahami, bukan serta merta karena ada sesuatu tertentu ya. Kita ini kan fokus di sini, fokus di dalam apa, mendalami iman, mengenal iman kita ya, bagaimana kita tahu bagaimana Tuhan itu gitu ya, di dalam kekristenan ya. Ulangan 6 ayat 4 itu, dengarlah Shema Israel, Allah Tuhan kita itu Esa. Masa bodoh sama yang disono-ono, oh itu kan Esa itu satu bla bla bla. Bagi kita adalah bagaimana kita mengenal ya Tuhan kita yang Esa itu, begitu ya, yang kita mengerti ada konsep di situ. Bagaimana kita tahu ya konsep Tritunggal itu tidak tertulis, tetapi semua dijabarkan agar kita mengerti, agar kita memahami. Kita tidak bisa memahami 100% misteri Allah kita, tidak bisa memahami 100% misteri Allah kita. Itu adanya misteri. Kalau tidak misteri, dia bukan Tuhan Allah Bapa, bukan. Otak kita nih, otak kita yang kita melimitasikan ya, membuat Tuhan seperti apa yang di otak kita, di pikiran kita. Padahal Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa ragamu dan dengan segenap akal pikirmu, yang terkadang tidak bisa nyampe. Otak kita ini kecil. Kalau Tuhan bisa diartikan semua, dibatasi semua oleh manusia, bukan Tuhan namanya, bukan Allah namanya, bukan penguasa yang tidak mempunyai misteri. Itulah Allah kita punya misteri, tapi bagaimana kita mau mengerti siapa Tuhan kita, karena dia sudah datang memperkenalkan dirinya kepada Musa, lalu kepada terus akhirnya dia datang menjadi manusia. Kenapa? Karena kita jatuh di dalam dosa ya. Ketetapannya diberikan apa? Kalau engkau makan buahnya kau mati. Maka Adam dan Hawa saja sudah mengenal Tuhan ya, dia mengenal Tuhan. Tuhan datang, Tuhan berbicara ya.
Jadi bohong kalau manusia tidak bisa mengenal siapa Tuhannya dan Tuhan tidak memperkenalkan diri, tetapi Dia Maha Kuasa. Ya, Amin, amin. dengan kemisteri ilahiannya, dengan kekuasaannya, dengan powernya, ya, Dia merendahkan diri. Tapi kita nggak bisa mencakup, oh Tuhan itu begini kemauan kita, oh Tuhan itu harus begini, Tuhan itu harus begini, nggak bisa. Siapa lu? Ya, sama kayak kita bikin robot, kita manusia menciptakan robot. Ya, habis diciptakan robotnya begini begitu, siapa lu robot, gue bisa matiin lu, gimana pun juga bisa matiin lu tuh robot begitu. Itu, ya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing sama yang lain, kita fokuskan pengajaran yang benar. Amin, amin, haleluya. Makanya kalau kita bilang Jadi, Kak- Tuhan, Yesus punya Tuhan, ya terus kita bilang Iya, begini-begini, Om. bukan kita mau jatuhin dia, tidak. Kita harus tahu pengajaran yang benar, meluruskan. Kristen boleh berpoligami? Oh tidak. Terus ditanya, "Duh, kenapa Tuhan memberikan peraturan poligami?" Karena kamu melanggar. Pada awalnya Tuhan tidak memberikan apa? Ya, memperbolehkan poligami, tidak. Oh, itu kan ada begini karena kamu melanggar. Makanya dikasih aturan. Sama ketika kamu tidak memakan buah pohon itu, ya, ketika kamu tidak melanggar, apakah Tuhan memberikan aturan yang banyak-banyak ini itu? Enggak. Jangan kamu makan buahnya. Bila engkau makan, kau akan mati. Begitu dimakan mati, terbukalah yang baik yang buruk. Karena pelanggaran, maka Tuhan memberikan aturan. Paham? Jadi kita harus belajar tentang yang benar, bukan Amin, membenarkan. haleluya. Ya, Iya. Betul, ya betul. silakan bos. Di sini- Lanjut Pak Pendeta. Ya, izin. Silakan. Jadi Kakak di Lia. sini kita tidak mau Kakak menyerang Lia. pribadi seseorang atau membahas pribadi Shalom. orang lain, tetapi di sini Shalom, kami shalom, cuma Bu. ingin meluruskan. Ya, Kami Pak, cuma ingin nggak usah lurus-lurusin Pak. apa yang keluar Aku- dari Alkitab itu. Kami tidak mau menyerang pribadi. Itu ada di luar dari keimanan Kristen, silakan aja selesaikan di luar. Iya. Tetapi di sini kami cuma mau meluruskan apa yang ajaran-ajaran, narasi-narasi, statement-statement yang keluar dari ajaran Alkitab itu. Di sini kami tidak ada sama sekali sangkut pautnya untuk menyerang pribadi seseorang, meluruskan pribadi orang lain, apa segala macam. Tetapi kami di sini semata-mata ingin meluruskan ajaran-ajaran atau narasi-narasi atau statement yang keluar dari Alkitab itu. Titik, sampai situ aja. Silakan Bu Lia, lanjut. Oke, Mbak Eko, ya selamat Ya, siang. Mbak. salam Kakak Lia, Pak Baba, Shalom, Pak Mbak. Bebe, Ibu Angel dan Yefta. Aku mau numpang ketawa dulu ya. Iya. Tadi yang pernyataan siapa yang bilang yang mati Supriyadi, yang bangkit Supriyono. Dia, no, iya. Brimo, Si ini nih, si Brimo itu Lodi. tabungan BRI, masuk BRI. Oh, Brimo tuh tabungan BRI. Iya, saya juga mau ke Manokwari, Pak Bombom. Ya, mau memastikan Pak Bombom pendeta apa enggak. Tapi saya nunggu donasi dulu ya, Pak ya, karena saya belum ada yang donasi nih, Pak. Kenapa nggak minta aja sama Bu Reda dan kawan-kawan untuk bantuin Mbak Eko Aduh, ke sana? mereka aja makan susah. Oh ya, Mbak Eko, Mereka aja makan susah, mau donasi halo Mbak Eko, apaan? Mbak Eko mau ke Manokwari, Mbak oh Eko. nggak tahu saya. Iya, Sebentar, saya mau sebentar. ke Izin, Manokwari. Izin, iya gini Mbak Oh. Eko. Mbak Eko mau ke Manokwari. Mbak Eko dari Amerika kan pakai visa. Mbak Eko hati-hati, ntar dikejar-kejar lagi sama kadal Emang gurun Mbak di Eko di sini. Amerika? Iya, ntar dikejar-kejar nanti sama kadal gurun. Gimana Mbak Eko? Hati-hati Iya, loh. ya bilang aja saya dari Jakarta. Saya mau ke Manokwari. Mau memastikan nih Pak Bombom pendeta apa bukan, mau lihat sertifikatnya Pak Bombom gitu kan. Tapi nanti kalau Saya ada mau kadal lihat, gurun hati-hati. Ibu Angel, bentar dulu. Tapi masalahnya Mbak Eko, belum Mbak ada yang Eko, saya mau donasi tanya. ke saya. Sabar dulu Mbak Eko. Mbak Eko kalau seandainya ada donasi, Mbak Eko bisa ke sana, lalu Mbak Eko ketemu Pak Bombom dan memastikan beliau itu pendeta. Kira-kira Mbak Eko lakukan apa di sana setelah tahu? Oh, kita makan B2 bareng-bareng ya Pak Bombom ya. Aku beli B2 tadi, nggak lihat aku makan B2 enak banget, crunchy loh Mbak Aku Eko. lihat kau Tapi makan gini, B2. iya. Aku lagi sikat gigi, kau makan B2. Aku sikat gigi tadi.
mau bobok ya. Udah mau Mbak Eko bobo ini di sini. mungkin juga salah satu yang mewakili teman-teman yang meragukan kependetaan Pak Bom Bom. Boleh Ya, saja. tolong donasi dulu ke saya. Ini Brimob mana yang mau saya pakai nih? Boleh saja Baiko, teman-teman Baiko. ya. Aku Tapi memang tergelitik lebih begini bagus. sebentar sis ya. Aku tergelitik gini. Mau mencari, mau melakukan, tapi kenapa dari tadi kok larinya gue donasi mulu ya? Ya kalau Maksudnya mereka kan gimana semuanya itu? donasi dulu, donasi terkumpul dulu, nanti donasi Iya, donasi dulu terkumpul baru mau ke jalan lah, Manokwari, Kak. Bagaimana mau pergi kalau nanti ada donasi donasi? terkumpul mau ke Jerman, mau Oh, gitu. donasi terkumpul mau ke Amerika gitu kan itu bidadarinya ngebet banget pengen ke Amerika, itu celananya udah basah pengen ke Amerika. Yihui. Iya. Pasti Iya. ada yang Nanti ada yang dibilangnya, panas oh nggak Mbak Eko diundang ngiri ya, nih, Mbak. Mbak Eko ngiri nih, Mbak Eko ngiri. Iya, saya ngiri gitu loh. Saya ngiri, makanya pengen minta Kenapa donasi. ngiri? Kenapa ngiri? Saya pengen minta donasi juga kan, saya juga pengen beli rumah. Rumah kedua maksudnya. Rumah apa Mbak Eko? Bukan rumah apologet lagi kan? Enggak, saya sih maunya rumah penghujat aja. Mbak Eko mau Saya pikir dirikan rumah rumah apologet Murtadin. di mana, Mbak Eko? Enggak, saya nggak mau rumah Oh. apologet. Rumah penghujat Saya mau rumah Kira mau penghujat dirikan aja. rumah apologet di luar Indonesia. Nanti Nggak mau dibuka rumah lah donasinya. rumah penghujat aja supaya kalau yang mau menghujat bisa ke rumah saya gitu. Astagfirullah. Rumah penghujat. Aduh mama. Kan Iya, begini itu toh, aja. kan loading kan lihat ada orang bikin di atas rumah apologet kirim ke BRI. Makanya loading tidak bilang. Loading bilang kirimkanlah saya mau bangun beli laut. Bikin laut, beli laut pohon kelapa. Untuk rumah apologet primo. Ah, itu maksudnya. Itu loading tadi. Jadi loading tadi malam bicara dan saya itu banyak betulnya. Dalam arti begini. Tadi malam saya diskusikan, saya punya hati wajar tuh kalau saya bicara. Saya bilang maunya saya itu yang mau menginjil, yang mau bertausiah. Bisa Gue nggak loading kasih capek-capek lo teman-teman? tausiah ya. Gue capek-capek tausiah mengekspos ya yang RT 6 itu berpoligami. Lah ini kok tiba-tiba ada Kristen bilang, "Oh, boleh poligami." Kampret juga ini Kristen satu ini. Padahal Bu Mbak Eko bilang nggak boleh poligami ya. Padahal saya itu Mbak keluar Eko nggak dari tahu. Islam. Saya keluar dari Mbak Eko Islam nggak tahu karena itu yang ayat-ayat kasus sendal warna poligami. pink itu. Ah, itu kan istrinya sendiri, nggak apa-apa. Halo? Jadi Ini Halo? Boy, itu Boy, istrinya. Boy. Iya. Ya, Ini salam bahasa Boy, apa? salam. Iya. Sabar, Boy, tunggu dulu. Saya minta pertanggungjawaban Ya. typingmu di bawah mengatakan bahwa room ini penjilat donasi. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, Boy. Berapa banyak yang sudah kamu keluarin untuk kontribusi pelayanan saya? Nah, terus yang kalian bahas-bahas ini Sudah ngapain berapa bahas-bahas banyak orang Anda harus donasi-donasi? keluarkan uang Donasi untuk ada. pelayanan Goblok. saya, Boy? Bodoh. Kau pertanggungjawabkan Kau dia bicara, fitnah. kau bertanggungjawabkan dulu. Lah, bahasa gosip-gosipin Sudah Kau orang. berapa? kau punya mama dan bapak nggak ajar kau kah? Adab kah? Ya, Goblok. kamu jangan dulu ke Pak Bom ke saya, Boy. Jangan lari ke Boy. bawah kalian dulu, dia punya room. Saya Udah tanya, kroyok aja, berapa kroyok, uang kroyok, yang saya- kroyok, dengar. kroyok. Boy, kamu berurusan dengan saya. Kamu pertanggungjawabkan sudah berapa uangmu saya pakai atau kabur kan? Itu. Iya, berani Jangan cuma sembarang typing itu. di bawah. Ya, jangan lupa donasi ke saya ya. Nah, ini Mbak Ya. Eko nih minta donasi mendingan Bortap saya naik lagi, sama. bortap naik. Bortap naik. Jangan lupa donasi ke saya Brimo. ya. Sudah, sekarang tuh bikin kode begini Brimo. teman-teman ya. Ada kelompok yang sengaja bikin isu yang tidak bertanggung jawab supaya pengajar sesat ini tidak dibahas di apologet. Mereka sengaja yang suruh kawin-kawinan. Neng, ayo Neng, mari main kawin-kawinan. Kalau menceraikan orang tidak berdosa. Yesus punya Tuhan. Mari Neng, penyaliban rencana iblis. Ini mereka mau melarang ini supaya mereka bikin isu yang aneh-aneh. Supaya kita tidak membahas pengajaran sesat. Itu politik mereka begitu.
Silakan. Jangan lupa Ya, donasinya naiklah. kepada Yang saya mau ya. membahas tentang narasi edis, naiklah. Kita sama-sama bahas itu. Atau Ya, mau bahas lain, jangan silakan lupa, naik. jangan lupa Jangan sebut apapun yang nama, kalian Pak. bicarakan. Oh, Pak iya, Yefta, Apapun yang jangan sebut kalian nama, bicarakan. Pak. iya, Ya, benar, apapun yang kalian bicarakan, jangan lupa donasi kepada saya supaya saya bisa mendatangi Pak Bom Bom di Manokwari. Saya mau pastikan Pak Bom Bom punya sertifikat pendeta. Ya, nanti kalau Pak Bom Bom sudah bisa menunjukkan sertifikat pendeta, baru kita makan B2 sama-sama. Itu aja dulu Tante Lia, Kak Angel, Pak Yefta, dan Pak Bom Bom. Saya mau bobo. Tuhan Yesus berkati. Ini Tuhan Yesus beneran loh ya, bukan Tuhan yang punya Tuhan ya. Terima kasih teman-teman. Ya Tuhan punya Tuhan, ya bukan Tuhan, Mbak. Kenapa Tuhan kok sudah dibilang punya Tuhan? Ini kacau. Aduh. Makanya kalau tidak mau dikritik, dikomplain, jangan ngaku-ngaku Tritunggal kalau memberikan penjelasan yang di luar dari Tritunggal. Jangan membangun narasi liar kalau tidak mau dikritik. Jadi kalian pengikut-pengikut coba cerdas lah. Jangan kalian modal mendengar telan mentah-mentah, semua dibenarkan narasinya. Ah, apa gunanya kita belajar kalau kita melihat bahwa oh ini sudah menyimpang nih. Ya tugas kita meluruskan, bukan didiamin. Kalau kita diamin sama aja, apa bedanya kita dengan dia? Pemahaman yang sudah melenceng. Gitu. Cerdas dong. Ah, Yang mau lihat saya punya surat pendeta siapa? Naik dong. Naik dulu. Naik dulu. Boy, naik dulu. Dan saya kasih tunjuk. Hari ini saya kasih tunjuk. Ayo, silakan. Nanti penonton sampai 500 baru saya kasih tunjuk. Naik dulu. Cepat. Naik dulu. elah yang muslim juga bisa naik kok. Ya, silakan. Yang tadi mau saya punya apa surat penunjukan pendeta. Ayo naik, mari. Yang penting ada satu syarat. Yang Naik mana dulu. yang tadi sudah turun? Iya, dia mau naik, dia mau minta aja. Naik. Siapa ya? Yang muslim jangan naik. Ayo macam panas, udara panas, kenapa ya? Oh, sudah di print ulang. Iya. Kopung mama dan bapak, saya minta uang jadi. Sudah di print ulang, sudah. Iya toh? Baru saya coba bicara begitu saja, coba lihat betul kan tidak? Percuma kita kasih tunjuk. Pasti bilang sudah di print ulang ya. Makanya saya bilang kau Nah, datang ke jadi sini. gini Pak Bom Bom, kalau kita tangkis framingnya mereka, itu menjadi bahan pembahasan di komal mereka, Pak Bom Bom. Iya, makanya Kalau nggak usah. saya tuh mendingan nggak usah ditunjukin. Iya. Kita Makanya- tunjukin benar juga pasti salah terus di mata mereka. Iya, makanya saya mau bicara, mereka naik, pendeta bicara kasar, nggak apa-apa daripada mulut halus-halus padahal binatang, ya toh? Saya lebih katakan binatang. Oh ada Iya. tuh Pak Bom Bom di TikTok kalau kita mau buka-bukaan, pasti kalian di bawah ini kaget-kaget, masa begitu? Tapi kita nggak ada urusan sampai ke sana. Biarkanlah itu iya. nanti Tuhan yang berperkara dalam hidup mereka. Iya, Saya kasih mulutnya kayak tahu binatang. teman-teman ya. Iya, ada banyak apologet bahkan mengaku-ngaku ya. Dia itu pendeta di room TikTok ini mengaku apologet, manis sekali, tapi ampun, kelakuan ada buktinya. Saya punya bukti. Iya. Nah, tapi saya nggak ada urusan ke sana. Biarkanlah, itu urusannya dia sama Tuhan. Aku cuma doakan supaya orang-orang ini jangan mengatasnamakan Tuhan. Ya, tahu-taunya kepentingan pribadi. Udah bilang, kau naik, saya tunjukkan SK, kau naik dulu. Saya cuma minta satu saja, kau naik dulu, baru saya kasih tunjuk SK. Nggak usah ditunjukkan emang siapa mereka. Cuman bukan apa. Betul Siti Beriman, betul itu.
kita nggak usah lah mau bahas-bahas pribadi orang. Pribadi kalian aja banyak kok yang, aduh, ngapain? Semua kita punya masa lalu, semua kita punya kesalahan, semua kita pasti tidak terima kalau dibahas masa lalu, pasti kita nggak terima kalau dibahas pribadi. Tapi fokus kita di sini adalah pengajaran itu. Boy, Kalau si membangun narasi yang menyimpang ya wajar kita kritik lah. Jangankan siapapun lah dia. kita bikin kuis aja. Kau naik, kau pilih mana? Kasih tunjuk kau punya wajah, kasih tunjuk kau punya KTP, atau kau pilih cuma satu. Kau jawab pertanyaan saya, baru saya kasih tunjuk saya punya SK, toh? Nah, kan bagus toh pertanyaan toh? Betul nggak, Bulia? Supaya kita berbagi ilmu. Ayo sudah naik, ayo. Naik udah, cuma 2 saja pilihan. Kau kasih tunjuk kau punya wajah, KTP-mu, baru saya kasih tunjuk saya punya SK. Terus yang kedua, pilihan yang kedua, kau naik saya bertanya firman Tuhan. Kau bisa jawab nggak? Ayo silakan. Nano ini siapa Nano? Selamat siang Nano, cowok sejati. Selamat siang. Siapa nih? Pak Rudi Sianipar kan? Ya, selamat siang. Hanya. Iya. Saya juga melihat sih banyak juga sudah orang-orang teman-teman sudah paham ya bahwa memang ternyata ketika membangun narasi frasa bahwa Yesus punya Tuhan itu adalah satu kekeliruan. Saya bersyukur banyak sekali orang-orang sudah pinter bahwa memang itu salah, itu tidak boleh. Karena orang yang mengaku Allah Tritunggal yang sejati itu, dia tidak akan pernah menjelaskan Yesus punya Tuhan. Masa kata Tuhan itu disematkan kepada Bapa Sang Sumber? Ya enggak bisa lah. Hai, Ini cowok sejati ini siapa? halo. Ya, halo, selamat siang. Iya, salam. Ya, ya itu Apa sih ya? kalau kawan-kawan. Siapa ini cowok sejati ini apa? Islam, Kristen, izin? Halo? Kristen dong. Oh, Kristen. Masa gue mau ikut? Ya kan nanya, Pak. Iya, nih. Memastikan. Jadi gimana? Siapa yang dulu mau saya tanggapi? Yang mana dulu? Ya silakan. Apa yang mau ditanggapi? Silakan Pak tanggapi Saya tanggapi yang tentang penyalipan karya Mau tanggapi Iya. atau mau ditanya pertanyaan? Mau ditanggapi yang tadi atau Bapak mau ditanya pertanyaan? soal Edis ya, soal Bang Edis. Bukan. Bapak kan tadi naik. Pastikan Bapak sudah monitor. Kan Pertanyaannya cuma 2. ini kan Bapak mau yang lagi tanggapi. Bapak mau tanggapi yang kita bicara atau Bapak mau ditanya pertanyaan? Itu aja. saya tanggapi yang Bulia. Yang mana? Silakanlah, Pak. Iya. Saya kan udah lama ngikutin Bulia. Ya, kalau Bulia dulu waktu masih sering dia ini bikin VT-VT tentang Edis. Ya. Tapi kok sekarang kok Rodi jadi kan? begini ya? Oh. Jadi iya, gini saya loh, sebenarnya cowok. udah lama ngikutin Bulia. Kenapa jadi begitu sama Bang Edis? Maksudnya Cowok, dengerin. apanya gitu? Maksudnya apanya gitu? Kan apanya gitu kan? Apanya dong? Maksudnya apanya gitu? Coba kau jelaskan. Apanya Biar kita dong? paham. Ini, Apanya Kenapa dong? setiap buka Komal pembahasannya Edis terus gitu loh? Oke, saya jawab Edis. Kalau Saya jawab ya, misalnya, cowok. pendapat kan bisa beda-beda. Edis kan Oke, saya dibicarakan jawab gitu. ya. Kamu diam dulu ya. Oke. Pertama, kenapa saya dulu ada viti-viti parodikan Bang Edis ya? Memang saat itu saya support. Saya memang support beliau ketika beliau itu membahas kitab orang seberang untuk mencerdaskan orang seberang. Itu saya support. Makanya saya parodikan, bentuk saya support beliau. Tapi ketika dia membahas tentang kristologi, di situ saya langsung kaget. Kok seorang Edis bisa memahami seperti ini ya?
ketika beliau mengatakan bahwa karya penyaliban Yesus itu adalah rencana iblis. Itu pertama. Yang kedua, dia mengatakan bahwa kata Tritunggal itu dibuang ke tong sampah. Itu tidak penting. Yang ketiga, dia mengatakan bahwa semua para teolog pendeta-pendeta itu kalau tidak mengaku Yesus punya Tuhan, maka dia begini. Dan yang keempat, ketika dia membangun narasi mengatakan bahwa semua pendeta-pendeta, para teolog itu sama otaknya dengan anak sekolah minggu. Nah, yang terakhir dia mengatakan lagi bahwa poligami itu bisa, itu banyak ayatnya, satu keranjang penuh. Tapi dia mengklarifikasi, minta maaf dengan gampang entengnya mengatakan demikian. Ada beberapa lagi narasi yang sudah menyimpang dari kekristenan. Makanya saya membahas, mengkritik narasi dia secara kristologi. Gitu loh Bang Cowok. Karena dia mengaku dia Tritunggal. Kalau kita belajar Tritunggal yang benar dan paham Tritunggal yang benar, kita tidak akan pernah membangun narasi mengatakan Yesus punya Tuhan. Dikasihlah ayat-ayat seperti itu. Lalu kemudian dia membenarkan seakan-akan itu kan dia kan mengatakan bahwa Bapa, Tuhan dan langit. Itu kan ayat-ayat yang memang sebagai senjata aliran-aliran yang sesat. Gitu loh Bang Cowok. Makanya kenapa saya mengkritik narasi beliau. Bukan saya saja, teman-teman narasumber ketika naik bertanya, jangankan kadrun-kadrun saja, orang Islam saja, dia sampai DM saya, Bu Lia kami tidak perlu lagi naik di roomnya Ibu Lia, karena sudah jelas Edi saja mengaku bahwa Yesus punya Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Sementara sudah sekian tahun, kita 4 tahun nih saya buka Komal, setiap hari membahas pengajaran Alkitabiah, Tritunggal. Setiap hari kita bahas tentang Yesus adalah Tuhan. Kita membantah argumen-argumen polemikus ketika mereka menolak Yesus itu Tuhan. Lalu tiba-tiba ada orang Kristen mengaku bahwa Yesus punya Tuhan, maka Yesus bukan Tuhan. Walaupun itu bukan narasinya Edis bahwa Yesus bukan Tuhan ya. Tapi itu anggapan respon dari teman-teman kita dari seberang. Gitu Bang Cowok. Udah. Ngerti? Dan juga Bang Cowok, kata Tuhan itu Ya, mana nih suaranya nih Cowok? Udah ya, terjawab ya. Saya pikir itu bukan esensi yang mau kita bahas di siang hari ini. Kita bahasnya pengajaran. Atau Anda sendiri setuju mengatakan bahwa karya penyaliban itu rencana iblis? Atau Yesus punya Tuhan? Silakan Cowok, jelaskan. Waren, Pak Waren, Ya, silakan Pak, ada pertanyaan? masih bingung. turun Bang Cowoknya kayak turun. Pak Waren Islam ya? Kristen. Oh Kristen. Oh ya udah. Apanya yang bingung, Pak? Yesus itu punya Tuhan. Yang saya tahu mereka itu atau Tritunggal itu Bapa, Anak dan Roh Kudus setara.